itu masih bisa kabur, jadi Hayabusa better di ban juga dan Alter Ego sudah melakukan banding terhadap Hayabusa. Nah, tadi kalau kita lihat dari Alter Ego mereka mendapatkan Pakito untuk first pick-nya. Dan bukan Pakito sih yang pengen mau bahas ya, Link kali ini. Apakah Link akan dilepaskan juga oleh EVOS Legends? Melihat gak terlalu maksimal penggunaan Link kalau diharas habis-habisan seperti tadi juga. Jadi masih untuk Matilda ternyata. Banning dari EVOS Legends. Mungkin tidak terlalu cocok dengan playstyle dari Rex sendiri yang sangat agresif. Selalu bisa berada atau menemani teman-temannya yang lain dengan global presence. Ataupun juga dengan popol kupanya. Dan Pakito dibuang oleh Alter Ego ternyata di sini Ranger Mas. Yes, bener banget. Di sini Pakito tidak boleh dimainkan oleh seorang anti-match. Ya kan, karena kita tahu anti-match main Pakito. Kalau kata Profesor KB apa? Kayak Lancelot. Jedar, maju ke depan. Jedar, maju ke depan. Dan ini kita sering banget lihat anti-match itu nge-cutting. Bermain dengan flanking. Team fight di mana tapi tiba-tiba dia di belakang. Jadi ketika short skillnya habis, anti-match udah tinggal langsung ngadain eksekusi aja. Tapi ternyata EVOS Legends di sini di pick yang ketiga akankah coba untuk ngamanin Popol? Oh, Xbox lagi. Shelly Boy dan Miracle Boy tidak boleh menggunakan Xbox-nya. Talia benar-benar diberhentikan pergerakan untuk Xbox-nya kali ini Talia. Gimana menurut Talia? Yes, karena menurut aku juga ini sebuah keputusan yang bijak sih, di mana Xborg ini merupakan salah satu fighter yang bisa dibilang fleksibel. Dengan adanya EVOS Legends tadi menampilkan Barats menjadi jungler, ini bisa jadi Xborg-nya dipilih oleh Alter Ego untuk saling kontes antara fighter dan fighter sebagai jungler. Jadi langsung aja di ban, gak mau sampai jatuh ke tangan teman-teman dari Alter Ego Esport. Tapi last ban-nya akankah ke arah Popheus atau justru Esmeralda atau malah ke arah mungkin Beatrix? Karena sebenarnya masih banyak banget sih option di sini yang bisa di-ban, tapi itu dia Esmeralda. Otomatis Esmeralda di-ban, Popheus bisa menjadi pilihan untuk EVOS Legends kali ini Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan bahkan lihat Esmeralda, salah satu counter Popheus dan EVOS Legends masih coba untuk menahan. Popol and Kupa terbuka dengan sangat bebas. Tapi untuk kali ini ada Link juga. Kalau Link di first pick, tandanya Alter Ego udah siap untuk mengcounter. Dan Benedetta itu bisa diadu untuk dua orang. Akankah seorang Nino ataukah anti-match? Ataukah bahkan anti-match sudah menyiapkan ketika Benedetta dilepas dan diambil oleh seorang Nino Opuwawa. Barats again. Barats again. Barats lagi lihat. Pai langsung menggaruk palanya. Barats bagus bang, Barats bagus bang. Barats sudah diamankan oleh EVOS Legends di sini Talia. Yes, itu dia, kita melihat akankah ada lagi Barats yang dijadikan sebagai jungler oleh Versix atau justru kali ini Baratsnya berpindah posisi ke arah side lane. Tapi menurut aku kalau misalnya game pertama Barats dari seorang Versix ini sudah bisa membuat game EVOS Legends mendapatkan kemenangan, ini why not? Kenapa enggak kalau untuk diulang untuk yang kedua kalinya? Tapi Alter Ego Esport akankah mereka sudah memikirkan kontes terhadap Barats? Lunox masih bisa dipick untuk memburst down seorang Barats, tapi Beatrix dan juga Popheus. Ini dia, dua hero, satu sustain, satu burst damage. Omowa. Wow, oke. Yang dimana kita tahu biasanya Barats akan dipadukan bersama dengan Angela. Tapi Alter Ego Esport, mereka mengambil dua hero yang dipakai EVOS Legends di game pertama. Dan sangat merepotkan mereka banget. Beatrix sebagai pemberi damage dealt yang besar banget. Popheus yang bisa nge-hold lane karena gak ada siapa-siapa, gak ada lawannya Esmeralda yang sudah di-ban. Dan juga bisa mendekati dan membatasi penggunaan EVOS Legends kalau mereka mau ngambil Benedetta sekarang gitu Ranger Mas. Jadi pilihan yang berat untuk EVOS Legends pastinya. Melihat komposisi dari Alter Ego yang sudah sangat siap sekali untuk bermain. Tapi Angela bisa jadi akan diambil kembali. Atau Alice yang kedua, Angela. Alice Clover, Angela RKT lagi dan lagi, emang sedikit membingungkan. Kalau misalnya di season sebelumnya mungkin RKT cukup mudah diamankan ya dengan adanya seorang Angela. Di-ban aja, Angelanya di-ban aja dengan mudah, Angelanya di-ban aja. Tapi sekarang ketika mau nge-ban Angela, banyak banget hero yang terbuka dengan sangat bebas. Sungguh dari Alter Ego sendiri pun kebingungan untuk kali ini. Apalagi melihat EVOS Legends. Fleksibilitas yang cukup tinggi di rosternya ya kalau menurut aku. Itu masih belum tentu ini Barasnya juga untuk anti-match. Bukan begitu Pengawa dan juga Talia? Yap, Ya, aku bisa jadi, setuju banget sih.
Your team is Gimana menurut Om Wawa? Oke, tapi Harley, Wow. Om Wawa? Iya. Oke, dengan Harley berarti mereka butuh banget buat bisa kasih damage di early. Tapi dengan 4 hero yang sudah terlihat sekarang ya, kecuali Chow yang belum kita lihat sampai saat ini. Ini punyanya EVOS Legends sudah ber 50-50. 2 di EVOS Legends, ada 2 di Alter Ego Esports juga. Jadi Alter Ego mereka tidak akan tertekan sebagaimana di game yang pertama. Bagaimana Barca bisa masuk dengan enak banget. Nah, untuk kali ini karena mereka Your punya team is Povius, Baratnya masih bisa dilawan karena ada Malphite Terror. Malphite Terror yang bakal kasih extra shield juga biar Poviusnya jauh lebih terjaga. Dan menghilangkan satu buah artillery match ada pilihan yang bagus bagi Alter Ego karena pastinya Beatrix ketika sedang melakukan Liberation dia tidak mau terkena Fire Airstrike dan sudah dihilangkan tanpa Parsha sama sekali. EVOS Legends lagi dibatasi hero pool untuk One Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi ingat masih ada satu mungkin untuk seorang Wan. Masih ada seorang Kagura. Masih ada seorang Chang'e. Fleksibilitas lagi-lagi sangat tinggi untuk EVOS Legends dan EVOS Legends akan coba untuk mengamankan dari sisi gold lane-nya atau off lane-nya. Kita lihat di sini dalam 3, 2, 1 jatuh kepada jeng. Oh, Baxia. Baxianya yang benar-benar merepotkan dan bahkan ketika di match sebelumnya udah ditendang sama anti-match, malah anti-match yang kelimpungan sendiri, Thalia. Yap, itu dia. Baxianya sudah dibuang. Kita akan melihat akankah ada Uranus yang diamankan oleh anti-match kali ini atau justru last band dari Alter Ego akan ke arah seorang Uranus. Karena di game pertama Uranus ini tetap menjadi incaran ya. Anti-matchnya bener-bener nggak boleh sampai pakai Uranus. Apalagi melihat udah ada Alice. Kalau dikombokan dengan Uranus ini frontliner dari EVOS Legends bakal susah banget untuk ditumbangkan, Om Wawa. Tapi Kagura juga bukan opsi jelek kalau Alter Ego mau nge-ban ke arah Kagura sekarang. Setidaknya untuk meminimalkan agar Beatrixnya masih bisa terjaga di backliner ya, di bagian Your belakang sana. team Dan is Link banning. yang di ban Alter Ego. EVOS Legends kita belum melihat junglernya kan tadi dipakai ya, Barasi tadi dipakai sama versi juga. Tapi di sini dengan dibuangnya Link berarti Alter Ego atau mungkin coachnya masih Udok ini masih berpikir bahwa oke, ini Barasnya bisa ditaruh di Santen sebagai backup plan untuk EVOS Legends juga, dan itu masih memungkinkan banget gitu loh. Jadi sangat fleksibel sekali pemilihan draft dari EVOS Legends kali ini, Thalia. Yap, ini masih kita bisa melihat seperti yang Om Wawa tadi bilang ya, fleksibel banget karena masih banyak kemungkinan yang terjadi di EVOS Legends. Baratnya bisa dijadi side atau jadi jungler, tapi last pick-nya akankah nge-ban ke arah hero-hero mungkin side lanernya atau justru jungle-nya, karena Harley pun dari Alter Ego masih bisa dijadikan jungler atau side lane. Tapi itu dia sudah ada Lancelot, seorang satu buah jungler dari Alter Ego langsung di-ban oleh EVOS Legends Ranger Mas. Yes, bener banget karena kita tahu Lancelot bisa numbangin seorang Angela dengan cukup mudah dan bahkan di early game Alice kali ini bakal bisa dimakan oleh tim Alter Ego Esports karena belum tentu ini dari seorang Harley-nya bakal menjadi jungler. Harley bisa menjadi dipakai oleh seorang Ahmad dan seorang Beatrix akan diamankan oleh seorang Nino. Tapi mungkin agak sedikit berbeda ketika posisi seperti ini. Mungkin satu hal yang masih terbuka untuk Alter Ego Esports adalah satu, Roger. Akankah Roger bakal diamankan, tapi ternyata Chow dulu untuk posisi Rasi. Chow berada di arah Romer, diamankan oleh seorang Rasi, dan Roger terbuka sangat bebas ketika EVOS Legends ingin mengamankan junglernya. Kenapa aku bilang Roger? Karena di sini Roger punya burst damage yang besar, bahkan dengan melihat kita ada seorang Beatrix dan juga Harley, itu tidak mungkin bisa ditahan damage oleh mereka berdua. Apalagi di late game, Roger, Lycan Pons-nya, mau Harley pakai space escape kayak gimana pun, bakal terkejar sampai menuju ke arah belakang Thalia. Betul banget, ini backdoornya harus lebih dijaga-jaga lagi ya. Tapi dari EVOS Legends kita akan melihat last pick-nya. Akankah kita melihat adanya Romer atau justru kali ini Angelanya bakal digunakan sebagai Romer? Masih ada Popol Kupah, bisa menjadi pilihan bagi EVOS Legends. Oke, Chang'e dan juga Tamus. Ini udah pasti Romernya bakal ada Angela. Berarti Chang'e-nya ada di mid lane, side lane-nya Alice, Tamus, dan lagi-lagi Versix menggunakan Barat jungler, Om Wawa. Oke. Baratnya jungler berarti last pick untuk Alter Ego. Kalau melihat permainan Tamus ya, Tamus untuk anti-match sendiri dia kuat banget. Dia adalah pemain yang berani untuk nge-cut, untuk fight
siapapun juga di early bahkan bisa sampai ada di belakang turret yang kedua untuk Tamusnya. Jadi mungkin itu adalah catatan tersendiri untuk Alter Ego nantinya ketika berhadapan dengan EVOS Legends di game kedua kita. Tapi ya, untuk burstnya ini masih akan menunggu Beatrix-nya sebagai last damage dealer-nya dan Benedetta. Kali ini Nino bisa menggunakan Benedetta yang akan dipergunakan untuk berjumpa dengan Tamus anti-match. Dan ya, Diganti. kita lama banget loh ngeliat Benedetta karena Benedetta dari Nino karena seringkali di-ban terus-terusan. Dan kali ini terbuka dan gue penasaran Alter Ego apakah mereka punya chance untuk mempertahankan ya win streak match mereka, Ranger Mas. Tapi masalahnya ini satu, mereka benar-benar memakai strategi yang ini adalah strategi cadangan mereka, bukan strategi utama mereka. Karena mereka tidak expect dengan adanya Lancelot yang defend. Karena mungkin menurut mereka nge-pick Beatrix dan juga satu buah Harley. Itu mungkin udah terlihat jelas kalau misalnya Beatrix mid lane dan juga Harley-nya jungler. Tapi ternyata itu semua berbeda, ya kan? Satu buah gocekan dari tim Alter Ego ternyata nggak mampu menggocek para pemain dari tim EVOS Legends. Dan tentunya mereka bakal punya strategi cadangan dan RKT kembali lagi dengan stiker RRQ-nya. Mengganggu pergerakan dari tim Alter Ego berada di arah mid lane dan bahkan kita bakal menunjukkan game yang kedua. Akankah Alter Ego memenangkan game ini dan menuju ke game ketiga ataukah EVOS Legends, Thalia? Yap, itu dia. Akankah EVOS Legends memantapkan 2-0-nya? Karena lihat bagaimana dari anti-match baru di bawah menit pertama aja dia udah mulai ngerusuh ke jungle yang dimiliki oleh Alter Ego. Akankah kita melihat seperti di game pertama adanya invasi dari EVOS Legends yang benar-benar memberikan pressure, tapi kali ini ternyata dibalikin aja keadaannya. Rek menjadi incaran, langsung aja dicicil dengan basic attack nih biru yang dimiliki oleh Ahmad dan first blood berhasil dikantongi oleh Ahmad. Ahmadnya dikejar tapi sudah ada Rasi dan juga Nino siap untuk membackup keberadaan dari seorang Ahmad. Ahmad masih bisa kembali ke arah belakang dan malah lihat bagaimana Celibonya yang kali ini fokus untuk mendapatkan orange buff-nya dan bahkan gak bisa dikontes oleh EVOS Legends, Ranger Mas. Diganggu kembali, dibalikan kali ini Karma Dust Axis para pemain dari tim Alter Ego. Mereka berhasil mengganggu buff yang dimiliki dari EVOS Legends. Tapi di sisi lain lihat Early Legends juga bukan trik masuk ke arah seorang Clover. Dan apakah Clover bakal hilang? Tidak, gak boleh pulang. Maunya digoyang, digocek dari satu buah plat. Kali ini gak mau masuk, gak mau ke arah belakang. Clover dengan Blood O-nya udah siap untuk menumbangin Celiboy. Tapi ternyata Ahmad is coming. Ahmad bakal udah siap. Di sisi lain Tamus versus satu buah Popheus berhasil mendapatkan solo kill di arah top lane Om Wawa. Iya, itu cukup mengagetkan sebenarnya untuk mendapatkan solo kill ya. Tapi pastinya kita juga wajar karena untuk anti-match sendiri dia berhasil untuk mendapatkan orange buff. Jadi diambil orange buff milik dari Celiboy. Jadi sebenarnya masih cukup berimbang juga. Minusnya dari EVOS Legends sekarang adalah mereka nggak bisa bermain terlalu agresif sebagaimana mereka pertontonkan di game yang pertama. Agresivitas dipegang penuh oleh Alter Ego Esports sekarang, Thalia. Itu dia, dan lihat bagaimana kali ini dari seorang Versix udah langsung nge-start aja dari segi turtle-nya tapi langsung diganggu, tapi ternyata masih bisa diamankan turtle-nya. Rasi menjadi incaran, begitu pula dengan ada Ahmad langsung dicicil oleh anti-match dan tumbang dengan ada satu buah meteor shower dimandiin oleh seorang Jungle. Ahmad harus kehilangan nyawanya di area turtle pit, Ranger Mas. Yes, betul banget. Turtle kali ini diamankan membuat gold dari tim EVOS Legends lebih unggul. Dan maka Celiboy masuk dengan satu buah space escape. Dan kali ini langsung menuju ke arah belakang. Tidak ada Deadly Magic yang dikeluarkan karena posisi dari Wan masih memiliki satu buah flicker. Bakal wasting banget mengejar seorang Wan mungkin ketika tadi dipaksakan. Tapi di sisi lain dari Clover benar-benar stay in lane-nya. Dia masih one by one situation oleh seorang Nino. Clear minionnya bakal coba diadu dan Nino lebih cepat. It's okay lebih cepat, at least tidak ada freeze lane dari seorang Nino di arah bottom lane. Dan bahkan lihat Ahmad, Celiboy bakal coba untuk berkombinasi mendapatkan satu buah jungle yang dimiliki oleh seorang Versix. Versix kali ini tidak cukup bebas. Versix gak dikasih kesempatan, tapi anti-match-nya yang menurut aku cukup berbahaya untuk kali ini, Thalia. Yap, itu dia, anti-match-nya cukup berbahaya. Lihat bagaimana dia mencoba untuk nge-press dari sisi gate top lane-nya juga. Bahkan 2 lawan 1, anti-match gak takut. Dia masih percaya diri dengan adanya Vengeance dan juga Inferno yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi di sisi lain Clover-nya sudah dimasukin dengan Hard Guard oleh Angela dan mencoba untuk mengamankan Ahmad. Dan ini dia, ternyata Alice-nya justru yang tumbang, ter-outplay. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung diincar aja oleh Nino bersama dengan ada Versix. Itu tumbang
tumbang lagi dari seorang Angelanya, Ranger Mas. 3 harus hilang dari tim EVOS Legends. Dan bahkan Alter Ego tersisa 1 Nino doang yang tertinggal dari bottom lane. Rasi membuka vision dengan cukup jelas. Chang'e memberikan informasi terhadap seorang Versik. Wana nama dari Pontini. Lalu coba untuk mengafar adiknya. Coba untuk memberikan 1 buah vision yang dimana kalau just in case Rasi bakal coba untuk masuk ke arah belakang. Ini bakal bisa disembur atau bisa dilahap dari seorang Rasi. Dan CCTV Living by Mandiri di arah top lane udah memperlihatkan turtle yang belum dicolek oleh dari kedua belah tim. Bahkan Sally Boy lagi-lagi dia mau balas dendam, dia mau ganggu semua buff yang dimiliki EVOS Legend. Sally Boy tidak bisa diam, kali ini dia punya dendam kesumat yang dimana di game pertama Sally Boy benar-benar gak dikasih main sama sekali Thalia. Ya itu dia dari Sally Boy-nya mencoba untuk membalaskan dendam, tapi Turtle lagi-lagi berhasil diamankan oleh Versik. Mencoba untuk dicicil dengan ada Deadly Magic dan juga Nino yang mencoba memberikan damage ke arah seorang Versik dan Versiknya tumbang. Turtle-nya juga harus hilang bersama seorang Versik, tapi Pai-nya kali ini mencoba untuk dicicil aja oleh seorang Wan, masih bisa dipukul mundur karena sudah ada Sally Boy bersama Nino yang menggantikan keberadaan dari seorang Ahmad di area top lane juga. Dan juga Pai. Nah ini dia, walaupun turtle-nya hilang Om Wawa, tapi apakah ini masih bisa menguntungkan bagi teman-teman dari EVOS Legends mengingat Versiknya juga ditumbangkan? Kalau kita lihat dari gold swingnya ya masih cukup berimbang sih, jadi belum ada yang untung, belum ada yang rugi juga. Tapi secara objektif pertukaran yang sedang terjadi sekarang ini Alter Ego kalau mereka bisa nge-break gamenya agak sedikit lebih lama aja, mereka akan bisa memenangkan game yang kedua. Karena mereka punya Ahmad dengan Matrix yang bakal bisa nge-burst down siapapun yang berada di garis depan, Thalia. Tapi itu dia Versik yang mencoba melahap seorang Rasi, tapi ternyata masih terlalu sustain mengejar keberadaan seorang Nino. Tapi ternyata Ninonya bertemu dengan Wan di area bottom lane dan langsung ada dicicil. Kali ini Ninonya nggak bisa kemana-mana, langsung dikepung oleh 3 pemain oleh EVOS Legends, Ranger Mas. Yes, bakal lihat dari Legend dan juga bakal terima masuk ke arah seorang Versik, tapi gak ada 1 buah perlindungan dari Hardgun karena Hardgun udah masuk ke arah seorang Anti-Match. Para pemain dari tim Alter Ego mengamankan 1 buah purple buff yang ditukar dengan orange buff dari Anti-Match. Ini kita bisa bilang ya, Anti-Match Tamus terbarbar di dunia dan Tamus terkuat di bumi. Kali ini sudah berada di arah top lane yang benar-benar dia memberikan sebuah posisi yang cukup menang kalau bisa aku bilang di arah top lane ya. Lihat Anti-Match versus everybody. 4 sudah datang, 1 poin Inferno telah dikeluarkan. Vengeance tidak ada seperti Anti-Match bakal ditumpahin begitu saja, tak tersisa. Langsung dilahap oleh seorang Aman. Meanwhile di sisi lain, Erik harus tumbang meleduk 2 ruang. Wow, oleh para pemain dari tim Alter Ego langsung fokus bersih karena turtle-nya yang tidak mungkin dikontes oleh tim EVOS Legends. Yes, itu dia. Nggak mungkin lagi dikontes oleh teman-teman dari EVOS Legends mengingat sudah ada 2 pemain yang berhasil dihilangkan oleh Alter Ego Esports. Tapi kita memasuki menit ke-7 walaupun dari segi poin pick off-nya Alter Ego lebih unggul 1 poin pick off terhadap EVOS Legends, tapi dari segi network-nya justru EVOS Legends kali ini masih bisa mengimbangi. Dan lihat bagaimana Clover mencoba untuk mencuri 1 buah purple buff, langsung datang seorang Nino. Versik dicicil, begitu pula dengan ada Res yang akan melakukan 2 dragon ke arah seorang Versik, dan Versik pun harus hilang. Dia harus terpadi di area depan, begitu pula dengan ada Benedetta. Clover mencoba untuk nahan badan dengan ada 1 buah plot out bersama dengan Adzar yang dimiliki oleh Angela. Masih cukup sustain, bahkan Ahmad pun mencoba untuk mencicil, memukul mundur pergerakan dari EVOS Legends, tapi 1 tukar 1. Versik ditukarkan dengan Nino, Ranger Mas. Alright, dan bahkan kalau ini bisa gue bilang ya, posisi kali ini kayaknya di mana EVOS Legends harus udah ngasih purple buff terhadap seorang Alice. Dan kalian semua lihat momen tadi seru banget kan, makanya kalian jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di strike video. Dan juga lihat Deadly Magic dan juga udah mulai masuk pocket triknya, tapi ternyata nggak maksimal. Meteor Shower dikeluarkan, Sally Boy dan flicker dari seorang Warga berhasil dapetin Sally Boy. Masih berhasil ditanggulangi dengan gocekan maut dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Dan bahkan Clover udah dapetin 1 buah purple buff. Purple buff dari dimiliki seorang Clover. Versik masih menjadi pilihan. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid dan bahkan real time win probability mencoba untuk menanam seorang Nino dan masih bisa di-immune. Immune yang tepat dari seorang Nino. El Nino berhasil menggocek lidah dari seorang dinosaurus kecil, Opung Wawa. Iya, dengan hanya Eye for an Eye tadi untuk menyelamatkan diri juga, tapi Nino benar-benar licin banget.
dengan Benedetta yang dipakai oleh dia. Dan kita intip dikit untuk item build-nya Harley. Kali jenis One Calamity bakal mengarah ke Feather of Heaven. Berarti untuk Sally Boy. Dan untuk di mid lane-nya Versik yang sudah menyelesaikan satu bawa X bersama dengan Radiant, Talia. Itu dia, satu pemain dari Ahmad sudah berhasil dihilangkan oleh Versik. Begitu pula dengan double kill. Jauhnya juga tumbang. Kali ini Versiknya menggila di area depan bersama dengan ada anti-match. Langsung pop up blood out-nya dan Detona welcome kah? Tidak, baiknya masih terlalu sustain tapi harus hilang. Kali ini dihinjak oleh seorang dinosaurus. Begitu pula dengan Sally Boy yang harus tarik mundur. Kali ini Nino mengincarkan seorang RKT. Double kill didapatkan walaupun demikian 3 tukar 3 kali ini untuk EVOS Legends dan juga Alter Ego dan Lord. Ini Lord yang belum enhance, tapi dari kedua belah tim belum ada yang ingin melakukan inisiasi untuk memulai Lord kali ini, Ranger Mas. Guys, ini bisa gue bilang ya, sejujurnya para pemain dari tim Alter Ego lihat dan damage udah masuk, poker pick udah masuk semua, tapi masih bisa ditahan oleh seorang Versik. Versik masih berada di garis depan, bahkan di duel Dragon yang dikeluarkan dengan Rasi berhasil menemukan seorang Clover. Clover tak tertahankan. Salah satu hero skill yang dimiliki oleh tim EVOS Legend kayaknya kali ini harus punya effort lebih. Harus punya salah satu momen lagi. Karena kalau tidak EVOS Legends akan ditumbangkan di game yang kedua. RKT masih dengan stiker FIFA RRQ-nya. Menjaga pergerakan dari tim Alter Ego Esports kali ini benar-benar mendominasi. Di arah bottom lane pun mereka fokus menuju ke arah base-nya. Lihat, turret sudah diamankan. Menuju ke arah inhibitor turret. Tidak mau ada nafas dibalikan keadaannya. Bahkan Clover di sini mencoba untuk meng-clear minion. Tapi sepertinya masih ada ultimate juga Poker Trick dan Versik mencoba untuk diamankan. Tapi Sally Boy dari Clover mencoba dilahap karena Space Escape. Sally Boy tertangkap, ditumbangi begitu saja. Shutdown didapatkan. Dapatkan masih Versik bisa masukkan. Lihat combo jomblo. Sorry, Ultimate. Looking for Mania. Ultimate masih mau lebih. Tapi ternyata Rasi untuk kabur ke arah belakang. Dan bahkan Rasi kali ini survive. Benedetta Nino mencoba untuk menyelamatkan hari dari Alter Ego, tapi ternyata tidak bisa. Lord terbuka dan sangat bebas, dan bahkan Clover kali ini berusaha untuk melakukan satu buah push terhadap para pemain dari tim Alter Ego Esports. Oppo Wawa silakan. Yes, dan langsung kita intip sedikit untuk replaynya dari bagaimana pergerakan dari Anti-Match. Lihat, dia berada di bagian tengah dengan Vengeance menerima semua damage dan juga membalikan keadaan. Itu momen-momen dari Anti-Match yang mengangkat EVOS Legends untuk bisa masuk ke menit 11 dan juga untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Luar biasa, Anti-Match tadi kita pantau, dia mendapatkan 2 kali orange buff yang berada di top lane. Jadi EVOS Legends mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk membalikan keadaan sekarang. Apalagi semakin late game juga, mereka punya One yang tadinya kita tahu One dengan adanya Meteor Shower dia akan sangat leluasa untuk bisa melakukan damage-nya, dan sudah punya Ice Queen One, ada Genius One, ada juga Divine Glaive. Jadi cukup sakit untuk Chang'e yang dipakai oleh One sekarang. Dan Alter Ego Benedetta mereka pastinya ya. Nino di sini sangat licin sekali, masih bisa untuk mendapatkan satu buah point kill kembali, dan bahkan dia berlaku sebagai pembersih lane yang sangat cepat sekali. Dan kita bandingkan dengan Sally Boy. Oke, Sally Boy di sini punya jenis One Calamity dan juga Glowing One. Tapi bakal sempatkah untuk menahan super minion yang lagi dibawa oleh EVOS Legends, Talia? Yep, itu dia. Akankah sempat, karena kali ini ternyata rack-nya berhasil dihilangkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Meteor Shower di pop up untuk mengawal keberadaan seorang Lord, tapi nggak cukup karena Versik langsung disicil juga keberadaan oleh seorang Ahmad. Rasanya cukup sekarang, begitu pula dengan ada Versik yang harus ditumbangkan dengan ada satu buah Deadly Magic. Kali ini Patricknya hilang, mega kill. Lagi-lagi Anti-Match menjadi sorotan kali ini, benar-benar nahan badan di area depan. Tapi ternyata Benedettanya dari seorang Nino berhasil mendapatkan double kill, dan kali ini mengincar ke arah seorang Anti-Match, gak dikasih nafas dan shutdown. Bahkan triple kill dari seorang Benedetta. Nino benar-benar berhasil menahan gempuran dari pemain EVOS Legends, akan wipe out, dan Lordnya pun sihkan kali ini di arah bottom lane. dari real time win probability by Samsung Galaxy A series, di mana 63% berhasil diamankan oleh Alter Ego, Ranger Mas. Lihat kali ini langsung turun jauh, dan bahkan wipeout didapatkan tim Alter Ego sungguh luar biasa bagus. RKT menjadi pilihan, tapi ternyata Sally Boy gak bisa berbuat banyak. Nino Alex Final Pool menuju ke arah tengah, dan Rasi berhasil mencolok dengan 1 kali pasif yang dikeluarkan.
menuju ke arah part top yang dimiliki seorang Clover. Kayaknya ini banget harus diambil oleh seorang Clover. Clover kali ini udah tumbang 4 kali, ini bukan hal yang bagus. Dari tim EVOS Legends lagi-lagi bakal harus nge-drag game ini menuju ke arah late game sekali. Karena di menit 13 yang harusnya kalkulasi mereka Clover udah memiliki item-item yang capable, tapi ternyata di sini tidak. Clover tertumbang 4 kali dan tandanya Alter Ego bakal coba untuk dobrak balik. Alter Ego pun sadar Opung Wawa kalau mereka terlalu late game ini bukan hal yang baik Opung Wawa. Yes, tapi masih ada Radiant Armor yang bisa dipakai nanti untuk mengurangi magical damage yang bisa diberikan Chang'e bersama dengan si Alice. Jadi bakal sustain banget untuk Alter Ego di late game-nya. Mereka akan bisa mengandalkan Ahmad dari segi burst damage-nya. Mereka masih punya Pai juga. Jadi Alter Ego, gue rasa PR mereka adalah jangan sampai ke pick off satu pemain dan membuat fight-nya menjadi 4 melawan 5. Untuk EVOS Legends sendiri, anti-match yang bekerja sangat keras sekali kali ini harus bisa menciptakan peluang untuk kembalikan keadaan sebagaimana dia tadi menciptakan satu buat triple kill Talia. Yep, itu dia Chang'e-nya yang barusan kita bahas sudah langsung diculik oleh teman-teman dari Alter Ego. Anti-match ya benar-benar ditahan, dikandangi oleh Nino, gak mau dikasih main, benar-benar gak diberikan keluar. Tapi kali ini sudah datang Versix dan juga Clover untuk membantu keberadaan dari anti-match. Akankah ini menjadi game untuk Alter Ego Esport kali ini Ranger Mas? Yes, bener banget, tapi kali ini kita bisa lihat di mana Lebejin juga bukan trik masuk ke arah seorang Versi. Dan lihat sniper dari seorang Ahmad. Hampir saja kena seorang Versi, tapi masih bertahan. Dan Clover, satu hit saja. Seperempat darah, menuju ke arah belakang. Backlight langsung dikejar seorang Clover. Dan Clover flicker ke arah belakang, masih coba untuk bertahan. Tapi lihat, Alex Tobana belum meng-cutting para peminion dari tim EVOS Legends. Dan bahkan spray down dilakukan tidak berhasil. Clover still survive. Sebentar Shaori dikeluarkan. One berhasil memukul mundur, tapi tidak ada yang tumbang. Malah double kill dan triple kill diamankan oleh seorang Ahmad. Ahmad stay strong dan bahkan RKT menjadi pilihan kedua, satu hit terakhir dan Dino tershutdown. Dino berhasil ditumbangkan tapi RKT tersisa seorang diri. Ini bencana untuk EVOS Legends. Artinya Alter Ego akan mengamankan di game yang kedua dan di season RKT mau kembali dan wipe out. Alter Ego take the game to Omawa.